Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat membuat video tugas elektronika 1. Hari ini saya akan membahas mengenai prinsip kerja penurunan tegangan pada adaptor charger HP. Sebelum kita khusus membahas mengenai prinsip kerja dari penurunan tegangan pada adaptor charger HP, sebelumnya kita harus mengetahui dari prinsip dasarnya ketika arus listrik dari PLN disalurkan menggunakan sistem AC atau arus bolak-balik, sedangkan HP yang sedang kita gunakan ketika mengisi daya membutuhkan jenis tegangan DC atau tegangan searah. Agar alat tersebut dapat digunakan, maka kita membutuhkan suatu alat atau rangkaian yang mengubah arus listrik AC menjadi DC. Alat yang dapat kita gunakan adalah bisa kita sebut dengan DC power supply atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan catu daya DC. DC power supply atau catu daya ini disebut atau juga sering kita kenal dengan nama adaptor. Untuk dapat melakukan kinerjanya, perangkat tersebut memerlukan komponen-komponen penyusun yang mana elemen penyusun tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian adaptor. Sebuah DC power supply atau adaptor pada dasarnya memiliki 4 bagian utama agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Nah, perlu kita ketahui apa saja sih bagian-bagian utama yang menyusun suatu adaptor. Untuk bagian-bagian tersebut, yang pertama ada transformator atau trafo, yang kedua ada receiver atau sebagai penyearah, dan ketiga ada filter sebagai penyaring listrik. Yang terakhir ada voltage regulator atau sebagai pengatur tegangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai prinsip kerja DC power supply atau dalam penurunan tegangan pada charger HP ini, sebaiknya kita mengetahui blok-blok dasar yang membentuk suatu DC power supply atau pencatu daya ini. Di bawah ini adalah diagram blok DC power supply pada umumnya. Yang pertama ada arus listrik AC akan menuju transformator atau trafo. Dari transformator menuju receiver, terus menuju filter atau penyaring. Setelah itu menuju voltage regulator dan terakhir menjadi sebuah arus DC. Berikut ini adalah papan rangkaian pada charger HP yang kita gunakan. Bisa kalian lihat pada gambar. Di situ ada input filter kapasitor, terus ada output receiver, terus ada jener diode, output filter kapasitor, kontrol sirkuit, dan lain-lain. Bisa kalian lihat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip kerja penurunan tegangan pada adaptor charger HP. Bisa kalian lihat dari rangkaian charger HP tersebut. Untuk itu, marilah kita memahami bagaimana cara kerja adaptor. Oleh karena itu, Anda dapat menyimak uraian singkat berikut ini. Yang pertama adalah PLN akan mendistribusikan aliran arus listrik, di mana aliran arus listrik tersebut merupakan arus AC atau arus bolak-balik melalui sumber tegangan yang kemudian akan masuk ke dalam transformator. Selanjutnya, arus listrik yang masuk ke dalam transformator kemudian diubah menjadi arus searah atau DC hingga masuk ke dalam switching. Untuk proses selanjutnya, tegangan arus listrik AC akan masuk ke dalam blok inverter di mana tegangan DC akan diubah lagi menjadi arus tegangan AC. Untuk tegangan arus AC kemudian masuk ke dalam blok regulated dan akan diproses oleh dioda half wave atau penyarah. Bisa kalian lihat di rangkaian tersebut ada yang panah 4. Nah, untuk panah tersebut merupakan simbol dari dioda half wave atau penyarah. Nantinya arus tegangan listrik akan diubah kembali menjadi searah. Jadi ketika tegangan arus AC yang masuk ke dalam dioda tersebut, tegangan listrik tersebut akan diubah kembali menjadi searah atau DC. Selanjutnya, setelah arus AC yang diubah oleh dioda menjadi arus DC tersebut akan masuk ke dalam IC dan terus mengalir pada perangkat elektronik.
Atau kalau di charger HP setelah masuk ke IC, maka si arus DC tersebut akan melalui kabel charger kepada HP kita. Selanjutnya daya yang akan digunakan akan disesuaikan sesuai dengan pemakaian atau kebutuhan dari perangkat tersebut. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Jika ada salah kata-kata dalam video tersebut, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.